Oke, hari ini kita mau bikin anak panah. Bahannya udah dah. Ini namanya shaft. Panjangnya 71 cm. Ini sudah disesuaikan dengan ukuran bow saya ya. Ukuran 71 cm. Kalau ukuran standarnya itu sekitar 81 cm. Sudah kita beli dalam keadaan terpotong. Ini arrow yang sudah saya miliki. Kita timbang. Arrow ini beratnya 25,21 gram. Oke, ini arrow kita lihat bagiannya. Ini bagian utamanya, ini namanya shaft, batang arrow. Ini terbuat dari karbon. Selain karbon juga ada bahan lain kayak kayu, kayak aluminium, dan juga fiber. Tapi untuk bow saya kebetulan itu kompon bow, lebih baik menggunakan karbon karena lebih kuat. Ini namanya point. Poinnya adalah sisi tajam dari arrownya. Poin untuk arrow saya ini bisa dilepas ya. Sisi dalam ini, sisi putih ini namanya bushing, tempat untuk meletakkan arrownya. Jadi ada dratnya, tinggal diputar, dimasukkan. Untuk beberapa jenis arrow lain nggak pakai bushing ya, dia langsung ditempelkan pakai lem ke dalam shaft ini. Ini namanya fence. Ini kalau dulu mungkin ini pakai bulu angsa, juga masih ada sih yang pakai bulu angsa sekarang. Bulu angsa, atau bulu unggas lain. Ini terbuat dari plastik, dari karet. Kenapa pakai yang dari karet? Karena lebih kuat ya, jadi lebih tahan lama. Ini namanya notch. Ini untuk bagian yang ditempelkan ke bagian stringnya panah dari bownya. Oke, beratnya tadi 25,21. Kita lihat beratnya. Oke, berat poinnya 6,46. Di sini saya udah dapat bahan baru. Ini poin, tapi dia bentuknya beda nih, dari warnanya emas, kayak bahannya dari tembaga. Beratnya 6,39, berarti lebih ringan ya. Oke, lebih ringan. Ini bushingnya, ini knocknya kayaknya ukurannya sama, jadi nggak terlalu bermasalah sih. Nanti kita lihat berat hasil dari ininya berapa. Ini shaft. Oke, shaftnya beratnya 15,95 gram. Oke, mulai kita rakit ya. Tinggal dimasukin aja. Salah bagian. Sebenarnya nggak masalah sih di bagian atas sampai bawah, jadi biar seragam. Saya bagian lebih pendeknya ngambil ke knock. Ini nggak boleh dipukul ya. Nanti saya ada alatnya buat memutarnya. Kita biarkan saja dulu. Ini bagian bushing. Nah, bagian bushing ini harus menempel tepat di shaftnya. Jadi kita harus lem. Saya pakai apa? Saya pakai lem ini. Ini semacam lem Loctile ya. Loctile itu lem yang biasa dipakai di peralatan teknik buat nempelin alat-alat yang harus
melekat ya. Oke, ini sudah terbuka. Kita keluarkan lemnya, jangan banyak, cukup secukupnya aja. Oke, kita tekan dikit. Oke, eksesnya kita buang. Tadi kebanyakan dikit ya, agak kebanyakan tadi. Oke, kita biarin. Untuk ini tadi belum masuk, kita ada alat pemutar arrow, pemutar knock maksudnya. Kita tekan, kita putar sampai dia benar-benar masuk. Oke, dia sudah masuk. Kita ukur panjangnya. Oke, sama ya, yang sama. Setelah terpasang bushingnya, ini ya, nanti aja kita pasang. Oke, berikutnya kita pasang flag fence-nya. Nah, ini saya pakai fence 2 mm. Oke, untuk bagus. Jenisnya Blazers. Berikutnya ini alat namanya fletching jig. Ini buat pemasangan fence. Konsep kerjanya dia kita tinggal menancapkan dari sisi ini ke ini, ada cantelan. Kita dengan knocknya kita lihat bagian atasnya mana, kita langsung tempelkan di sini, tekan. Oke, untuk yang saya pakai ukurannya, fence saya pakai itu dari ujung itu adalah 4 cm ke pangkal fence. Nih, 4 cm. Jadi saya akan tetap pakai standar ini sampai untuk semua fence saya ya. Gimana cara pasangnya? Ini dia memiliki magnet, jadi dia nempel. Jadi kalau kita pasang manual kan ada kemungkinan dia bakal moncel-moncel ya, bakal apa istilahnya, nggak lurus. Kalau pakai ini jadinya bakal lurus. Cara pakai ini, kita masukkan fence ke sini pas di 4 cm. Oke, sudah pas. Kita kasih lemnya, pelekatnya, jangan terlalu banyak, pas-pasan aja. Kalau banyak nanti dia bakal melebar ya. Oke, sudah. Kita letakkan di mana posisinya. Oke, sudah ajak, tinggal kita dorong. Kita biarkan sekitar 1 menit supaya dia bisa nempel dan bagus. Nah, ini ada kelihatan ada eksesnya, kita buang aja langsung sebelum kering. Oke, kalau kelihatan sudah oke, tinggal kita putar bagian ininya. Dia akan berputar sekitar 45 derajat. Kita pasang yang baru.
kasih perekatnya, jangan terlalu banyak, kita ratakan. Pastikan ini rata ujung. Oke, satu tekan. Kita biarkan sebentar. Itu masih juga agak ada eksesnya. Kita bersihkan sebelum kering. Oke, berikutnya kita putar yang terakhir. Yang terakhir kita kasih warna yang berbeda. Kita kasih lebih dikit ya. Sedikit lebih. Kita kurangin. Oke. Kayaknya pas volume kita buat. Oke, kalau sudah terlepas, kita tarik. Oke, bagus ya. Pasang poinnya, jadi kita bandingkan beratnya yang baru dengan yang tadi, dengan yang lama. Yang baru ini beratnya 24,9, yang lama 25,2. Oke, yang lama lebih berat. Jadi apa yang terjadi kalau dua arrow ini beratnya berbeda? Arrow yang lebih berat tuh akan lebih stabil ketika dia melayang. Dia ketika kena angin juga akan lebih stabil ya. Tapi jangkauannya tidak akan sejauh arrow yang lebih ringan. Jadi sebaiknya sih arrow yang kita pakai itu harus memiliki berat yang sama. Jadi ketika kita pakai, bidikan kita sudah tepat, akan pas di bidikan kita. Tapi kalau arrow kita ternyata misalnya kalau lebih ringan, misalnya bidikan kita di titik di garis ini, dengan arrow yang biasa kita pakai akan tepat. Kalau arrow lebih ringan dia akan ke atasnya, arrow lebih berat akan ke bawahnya, begitu. Jadi untuk latihan dan untuk kita pakai sehari-hari harus di arrow yang sama, baik berat maupun panjangnya juga. Oke, demikian. Terima kasih.